Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Semoga selalu sehat. Di sini kita akan belajar bareng bagaimana caranya membuat kelas berbasis online ya untuk anak-anak kita, karena menyikapi kegiatan KBM di SMK Miftahul Ulum Jatidatar yang harus dilaksanakan di rumah. Jadi langsung saja Bapak Ibu guru bisa membuka Google Chrome-nya, ya, bisa membuka Google Chrome-nya. Sudah dibuka seperti ini Google Chrome. Nah, yang akan kita gunakan adalah Google Classroom. Jadi kita akan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Google, namanya Google Classroom. Nah, langsung saja sudah dibuka. Tapi syarat untuk membuat Google Classroom ini harus memiliki akun Gmail atau akun emailnya di Google. Ya. Di sini saya sudah memiliki akun Google-nya seperti itu, abdurrahmanhamid22@gmail.com. Sudah. Nah, untuk memulainya langsung saja klik Google Classroom, klik di kolom pencarian, kemudian ketikkan Classroom. Nah, seperti itu bisa, atau bisa juga dengan mengeklik tanda titik 9 di sampingnya akun ini. Ya, kemudian di scroll ke bawah. Nah, di sini ada Google Classroom. Bisa langsung diklik di situ atau bisa ke kolom pencarian kemudian ketikkan classroom.google.com. Bisa. Ini contohnya saya langsung mengklik dari sini. Ya, jika nanti tampilannya Google Classroom-nya tidak seperti yang di sini, yang saya punya ini, mungkin nanti Bapak Ibu guru harus mendaftarkan dulu atau meregistrasi dulu emailnya. Ya. Nanti ikuti saja langkah-langkahnya, pasti nanti akan sampai ke halaman Google Classroom ini. Nah, kalau sudah, ini kita akan membuat Google Classroom-nya, membuat kelas online-nya dengan cara mengeklik tanda tambah di pojok kanan atas. Ya, diklik saja. Nah, di sini ada dua menu, ada join class, ada create class, atau ada gabung kelas, atau buat kelas. Nah, join class atau gabung kelas ini artinya menu digunakan oleh siswa untuk bergabung ke yang kelas yang kita buat. Nah, untuk create class atau buat kelas itu adalah menu untuk Bapak Ibu guru, untuk kita Bapak Ibu guru membuat kelas digitalnya, begitu. Ya. Kenapa kita menggunakan Google Classroom? Karena setelah dilakukan percobaan berkali-kali dan dibuat tutorialnya, ternyata Smart School Lampung Berjaya kemarin masih banyak kendala ya, tidak efektif untuk digunakan di sekolahan kita. Jadi saya ambil langkah baru untuk membuat kelas online-nya dengan menggunakan Google Classroom. Langsung saja sudah, kita akan mengklik create class atau buat kelas. Silahkan diklik. Ya, di situ ada peringatan, ada tampilan ya, pemberitahuan. Langsung saja klik checklist di situ, kemudian klik continue. Ya. Nah, di sini ini tampilan awalnya, kita harus membuat nama kelas kita. Nama kelas kita bisa digunakan, namanya adalah mata pelajarannya. Matematika, sectionnya ini kelasnya, kita isikan kelas. Ya, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Untuk subjek, kemudian room tidak usah diisi karena subjek itu juga sebenarnya untuk mata pelajaran, tetapi kita isikan ke atas karena apa? Supaya anak-anak lebih mudah mengenali kelas yang kita buat. Kemudian subjek ini untuk room ini untuk kelasnya, jadi tidak usah, cukup dua itu saja, matematika,
10 semua kompetensi. Jadi nama kelasnya adalah mata pelajarannya, sectionnya adalah kelas yang akan kita berikan materi. Langsung saja klik create atau buat di situ. Oh, mohon maaf, karena saya sudah pernah membuat kelas yang sama dengan nama yang sama, matematika, dan sectionnya 10 semua kompetensi, jadi tidak bisa membuat kelas yang sama. Mungkin saya akan matematika coba, mungkin begitu ya. Ya, seperti itu. Langsung saja klik create. Ya, maaf, ini mungkin juga sama. Atau mungkin masih terbuka kelasnya. Saya tutup dulu kelas yang sebelah ya. Nah, ini dia kelas yang sudah saya buat. Saya tutup dulu Google Classroom yang di sini. Ya. Ya, sebelum Bapak Ibu guru membuat kelas, alangkah baiknya supaya tidak bingung nanti cara memasukkan materi, langsung bisa membuka atau mencari materi-materi yang akan kita tampilkan di kelas yang akan kita buat. Jadi contohnya saya cari di sini tentang matriks, nanti soalnya yang akan saya bahas adalah mengenai matriks. Nah, di sini sudah dicari, atau mungkin bisa dari buku yang akan diketik sendiri oleh Bapak Ibu guru, atau di foto bisa juga ya. Di sini sudah dicari, kemudian buatkan soal-soal juga, soal tugas-tugas, kemudian sudah disiapkan soal-soal yang untuk kita berikan ke anak ya, langsung. Nah, sudah, ini langsung saya create ya. Ya, maaf tadi tidak bisa 2 kali karena masih membuka kelas yang lain, jadi tidak bisa. Nah, inilah tampilan awal kelas yang kita buat. Nah, seperti ini. Di sini ada menu-menu stream, classwork, people, dan grades. Nah, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ini ada forum, kemudian tugas kelas, orang, kemudian di sini nilai kalau tidak salah, seperti itu. Nah, ini di dalam tampilan awal ada judulnya matematika, coba kelas 10, kemudian kelas kodenya, kode kelasnya. Nah, ini kode kelas ini yang akan kita bagikan ke anak-anak supaya anak-anak bisa masuk ke kelas yang kita buat. Nah, jadi ini kodenya adalah VPG D627 atau bisa kita besarkan. Nah, ini kode kelas yang kita buat. Ya. Nah, dibesarkan. Ini kodenya nanti akan kita berikan ke anak-anak melalui WhatsApp grup kelas masing-masing, grup WhatsApp kelas masing-masing ya. Langsung saja, yang selanjutnya adalah kita akan melampirkan materi yang akan kita berikan ke anak-anak. Langsung kita ke menu classwork atau menu tugas kelas. Ya, di situ. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kemudian kita langsung saja klik create atau tanda panah, tanda plus di sini, buat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita buat dalam buat ya. Nah, di situ ada tugas, kemudian tugas kuis, ada pertanyaan, kemudian ada materi. Nah, di sini menu-menunya. Jadi kalau kita ingin membuat materi, kita ke menu materi untuk melampirkan materi-materi yang akan kita berikan. Di situ bisa berupa video, foto, rekaman suara, atau ketikan langsung materi berupa tulisan bisa. Ya. Nah, yang pertama mungkin kita akan membuat materi dulu. Kita akan buat materinya. Iya, tampilannya seperti ini. Ya, di sini. Nah, judulnya apa? Judul materi yang akan kita sampaikan apa? Karena saya akan mengangkat tentang matriks, maka judulnya adalah matriks. Maaf.
seperti itu, matriks. Kemudian deskripsinya bisa di sini diberikan arahan-arahan yang harus dilakukan oleh siswa. Mungkin catatlah materi pada lampiran berikut ini, atau catatlah dan pahami materi pada lampiran berikut ini. Nah, itu jadi misalkan akan membuat lampiran, akan diketikkan seperti itu. Kemudian mungkin ini yang nomor 1 ya. Jadi tetap anak-anak harus punya catatan di buku masing-masing. Kemudian yang kedua mungkin perhatikan video untuk lebih memahami materi. Begitu, mungkin kita akan melampirkan video. Mungkin videonya bisa kita buat sendiri atau diambil dari YouTube, bisa ya. Kalau mau buat sendiri ya nanti silahkan Bapak Ibu guru bagaimana teknisnya, dibuat videonya kemudian diupload ke kelas ini, classroom ini. Nah, setelah seperti itu, sudah seperti itu, kemudian mungkin ada yang ketiga nanti. Oh, ini hanya untuk materi ya. Langsung saja kita pilih di sini add ya. Nah, di sini bisa kita lampirkan dari Google Drive. Mungkin kita sudah mendownload file yang ada di Google Drive, kita akan lampirkan di situ. Kita gunakan menu yang ini, Google Drive. Kemudian ada link, misalkan kita akan mengelingkan anak-anak kepada situs atau web yang isinya adalah materi yang akan kita ajarkan. Seperti itu. Kemudian atau bisa juga link ke YouTube, bisa. Tapi di sini untuk link ke YouTube langsung saja di sini ada YouTube ya. Itu bisa. Langsung saja. Kemudian ada di sini file. File ini bisa kita lampirkan file-file yang sudah kita buat, misalkan Word, Excel, kemudian PowerPoint, PDF, mungkin bisa kita lampirkan di sini yang isinya materi yang akan kita sampaikan. Bisa. Atau kita akan membuat sendiri dengan cara tambah ya, atau create ini. Nah, di sini ada Google Dokumen, Google Doc, Word-nya ya. Slide ini PowerPoint, kemudian sheet ini Excel, ya, drawings ini untuk menggambar dan seterusnya. Nah, di situ tergantung Bapak Ibu, silahkan mau mudah yang mana, sila mau buat atau mau melampirkan. Kita buat dulu di Word, kemudian dilampirkan, silahkan. Tetapi mungkin ketika kita melampirkan Word, Excel, atau PDF, mungkin nanti anak-anak akan kesulitan membuka karena belum saya coba untuk bagaimana membuka file-file itu, apakah nanti membukanya di tetap di Google Chrome atau akan membutuhkan aplikasi lain untuk membuka file yang kita lampirkan seperti WPS Office atau lain-lain, karena anak-anak ini sebagian besar menggunakan HP Android-nya ya untuk bergabung ke kelas yang kita buat. Jadi saran saya ya mungkin kita bisa create kita buat saja. Ya, contoh kita buatnya langsung saja create, kemudian dokumen. Nah, di situ. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengeditnya bisa kita klik. Ya, ini dia tampilannya. Tampilan dari Google Dokumen. Ya. Ini masih kosong karena belum saya berikan belum kopikan materinya. Nah, tadi saya sudah menyiapkan, sudah searching materi seperti ini. Ini hanya untuk contoh saja. Ya.
Ya, ini langsung saya kopikan saja pengertian matriks, kemudian ini ordo matriks. Ya, langsung saya kopikan ke Google dokumen yang tadi, Ctrl V. Ya, maaf, gambarnya mungkin tidak kelihatan. Ya, ini hanya contoh ya. Seperti ini, jadi gambarnya tidak terlihat, tapi kadang ada yang bisa terlihat, kadang ada yang tidak bisa terlihat. Ya, silakan Bapak Ibu menyiasatinya seperti apa. Nah, mungkin seperti ini contohnya. Kemudian kalau sudah selesai, bisa langsung ini langsung otomatis menyimpan ya, otomatis menyimpan. Ini kalau mau mengganti judulnya di sini adalah mungkin kita berikan modul 1 misal begitu. Ya, ini modul pertama yang akan kita berikan ke anak-anak. Kemudian mungkin bisa ditambah kembali atau Bapak Ibu bisa mengetik sendiri dari buku. Misal sudah bawa buku dari sekolahan, materinya kita ketik dulu, kemudian nanti kopikan ke sini. Begitu. Kalau sudah, ini sudah menyimpan sendiri. Nah, di sini maaf belum. Ini kita klik share dulu. Langsung saja klik done. Nah, sudah. Ini bisa kita close saja. Kalau kita klik di sini, maka akan terbuka modul 1. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah mulai tampil gambarnya ya. Sudah bisa tampil gambarnya seperti itu. Ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ya, bisa di close lagi. Nah, kemudian itu ya, untuk mungkin bisa ditambah dengan melampirkan video file ya. Saya akan lampirkan video ini contoh saja, contoh video. Select file from your device. Nah, ini video, mungkin saya coba video ini, coba merekam ini, kita open saja, kita klik upload. Ya. Uploadnya gagal, kita coba lagi. Oh, mungkin masih terbuka ya, maaf. Atau kita ganti saja dengan video yang lain. Select the device. Tadi sudah saya coba, bisa sebenarnya. Coba kita yang ini. Upload file. Tidak bisa, mungkin kita coba video yang lain. Kita ulangi lagi ya, kita coba ulangi dulu.
Ini berhasil ya. Sini sudah bisa, kemudian kita klik upload di sini. Ya, intinya caranya seperti itu. Ini kurang tahu, tadi bisa saya coba di awal. Yang ini kenapa ada masalah ya? Mungkin bisa dicoba oleh Bapak Ibu guru. Mungkin di laptop saya tidak bisa. Itu ya. Jadi kita bisa lampirkan video penjelasan ya, penjelasannya kita sampaikan ke anak-anak. Kemudian, nah ini ada kolom di sini. Nah di sini untuk kelas mana? Mungkin kita bisa membuat banyak kelas. Kemudian ini bisa kita hanya sekali buat. Kemudian di-share ke beberapa kelas yang kita buat kan gitu. Terus ini untuk semua siswa, oke, topiknya tidak usah diisi, biarkan saja. Kemudian kalau sudah seperti ini silahkan klik posting. Ya, nih. Jadi sudah keluar di sini ya, materi matriks tentang matriks judulnya tadi. Nah, itu cara membuat modul atau materi yang kita akan sampaikan ke anak-anak. Kemudian kita akan membuat tugas sekarang. Tugas yang ini ya, assignment. Tugas. Nah, judulnya apa? Mungkin kita judulnya bisa gunakan tugas modul 1. Tugas modul 1. Nah, ini bisa kita, tadi saya sudah membuat seperti ini tugas modul 1-nya. Ini sudah saya simpan ya. Sudah saya simpan, kemudian mungkin akan saya lampirkan di sini. Coba akan saya lampirkan. Saya simpannya di folder kelas online. Ya, ini dia. Open, upload. Oh, maaf. Saya tahu ini permasalahannya. Karena akun Google saya ini sudah penuh dengan downloadan, jadi tidak bisa saya mengupload file-file. Ya, tidak bisa saya upload karena memang Google Drive saya sudah penuh. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti menggunakan email yang masih longgar untuk space di Google Drive-nya. Ini saya baru ingat akun yang ini Google Drive saya sudah penuh. Ya, jadi tidak bisa melampirkan file-file ya. Jadi seperti itu. Atau saya buka yang lain ya. Saya buka di akun yang lain, ini bisa. Ya, di sini Google Classroom. Nah, di sini saya sudah membuat juga yang ini tadi. Oh, maaf. Salah. Nah, ini saya sudah mengupload file ya tadi. Coba rekam. Nah, seperti ini tampilannya hampir sama ya. Tugas kelas tadi saya sudah membuat modul yang pertama, bentuknya draft, kemudian nah ini saya akan buat baru kembali untuk yang
tugas ya, tadi belum selesai, kita buat tugas. Judul tugasnya adalah tugas modul 1 ya. Nah, di sini petunjuk opsionalnya kerjakan tugas berikut, satu ya, kerjakan tugas berikut di buku masing-masing ya. Terus yang kedua, foto dan upload hasil kerjaan siswa masing-masing. Maaf, ini mungkin kita berikan satu lagi ya. Kerjakan tugas berikut di buku masing-masing dengan diberikan nama siswa di baris pertama, nama siswa dan kelas di bagian atas gitu. Kemudian foto dan upload hasil kerjaan siswa masing-masing. Nah, ini perintahnya. Kemudian tugasnya kita bisa lampirkan di sini, kita klik file. Bisa dibuat sendiri tugasnya atau kita lampirkan bisa. Nah, ini langsung saja pilih file dari perangkat. Nah, ini saya sudah membuat tugas modul 1, saya open saja. Langsung di-upload. Ya, yang ini bisa ya. Yang tadi saya baru ingat karena akun Google Drive saya sudah penuh. Nah, yang ini sudah bisa, mungkin kita bisa buka. Nah, seperti ini tugasnya. Ya, seperti ini tugasnya. Nah, nanti mengerjakan tugas ini di buku, kemudian difoto, diupload ke Classroom kita. Ya, sudah. Kemudian di sini untuk semua siswa poinnya 100, tanggal atau batas waktu. Ya, di sini kita klikkan saja. Ya, kita atur mungkin batas waktu pengumpulan adalah di hari Sabtu, mungkin kita kasih tentang hari Sabtu. Ya, kita berikan nanti tidak hanya satu tugas, jadi mungkin semuanya itu nanti semua mata pelajaran yang kita tugaskan, yang kita beri tugas itu ngumpulnya semua di hari Sabtu. Jadi dikasih kelonggaran untuk siswa-siswi supaya mungkin di hari ini sinyalnya tidak ada atau hujan dan seterusnya, kita berikan limit waktu pengumpulan tugas tanggal 28 Maret ya. Waktunya tidak usah diatur, hanya tanggal saja sudah cukup. Ya, kemudian topiknya tidak usah diisikan. Ya, seperti itu. Rubriknya ini tidak usah, ya, seperti ini tugasnya. Ya, ini langsung kita klik tugaskan. Ya, kita langsung klik tugaskan. Ya, jadi sudah ada dua ya. Ada ini tentang materi, di sini tentang tugas ya. Atau nanti bisa kita ganti ini, bisa kita edit lagi, kita tambah lagi tugas, mungkin juga bisa kita lihat tugas ya. Seperti itu ya. Kemudian kita coba akan membuat tugas berupa tugas kuis. Tugas kuis ini yang akan dilingkan ke
Google Form seperti yang kita lakukan saat ujian tengah semester atau ujian sekolah kemarin. Kita membuat Google Form untuk anak-anak mengerjakan soal ujian. Nah, seperti ini. Ya, dia langsung di bawahnya ada mengelingkan langsung ke Google Formulir ya. Jadi langsung mungkin di sini adalah kuis modul 1. Modul 1. Kita petunjuknya mungkin dia bisa ditambahkan sendiri oleh Bapak Ibu guru, kemudian tanggalnya diatur waktunya kapan kuis itu akan dilaksanakan. Nah, kalau di hari Sabtu semua mungkin ini batas waktu ya, artinya selama rentang 23 sampai 28 ini bisa diakses kuis ini. Jadi maksimum tanggal 28 mungkin begitu. Ya, kita klik saja tanggal 28. Jadi anak-anak punya rentang waktu selama seminggu untuk mengerjakan kuis. Kemudian kita langsung klik saja di sini kuisnya. Ya, bentuknya sama dengan Google Form saat kita membuat soal ujian kemarin. Ya, buat sendiri, terus ditambah-tambah terus berapa silakan buat kuisnya. Ya, seperti itu. Kalau sudah langsung saja klik kirim ya. Maaf. Mungkin bisa langsung menyimpan otomatis, mungkin saya buat langsung saja begini. Ini contoh saja. Kita buat pilihan ganda, kita buat option. Ya, misalkan seperti itu. Ya, kita bisa tambahkan kunci jawaban. Di situ ini kunci jawabannya, poinnya kita buat saja 2. Terus kemudian selesai, bisa wajib diisi, kemudian ini bisa langsung saja, tidak usah diberikan judul dan seterusnya, karena ini berupa kuis nanti dan atau bisa juga diisikan ya nama mungkin begitu. Deskripsi formulir kita bisa tambah bagian mungkin gitu. Tambah pertanyaan dan seterusnya. Mungkin bisa nama dulu siapa, kemudian kelasnya kelas berapa untuk seperti itu ya. Jadi ini apakah opsi. Nah, ini sudah. Kalau sudah, kita bisa langsung mengclose-nya. Kalau sudah kita buat semua, terus kita bisa mengclose-nya.
Ya, nah seperti itu. Jadi kalau kita klik di sini, ya, langsung otomatis menyimpan tadi ya Google formulirnya. Ya, seperti itu. Itu sudah ada satu pertanyaan, apa itu matrix, dan bla 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 bla, dan seterusnya. Begitu. Ya, itu untuk membuat quiz. Nah, ini sudah ya. Langsung klik saja. Klik saja. Terjadi error, harap coba lagi. Simpan, sudah ada topik, sudah. Oh, petunjuknya mungkin ini belum diisikan. Petunjuknya adalah mungkin seperti itu ya, kita berikan petunjuknya seperti itu. Kemudian menyimpan. Nah, ini kemudian langsung kita klik tugaskan. Ya, seperti itu. Nah, ini jadi sudah ada kuis modul, ada tugas modul, kemudian ada materinya. Nah, ini sebenarnya bisa diurutkan. Jadi dari materi dulu mungkin. Saya lupa untuk mengurutkannya bagaimana caranya. Ya, tidak masalah. Jadi urutannya seperti ini tidak masalah. Artinya anak-anak jika ingin mengerjakan tugas, berarti dia harus paham dulu materinya. Mereka harus mengeklik materi. Nah, itu. Mungkin itu saja tutorialnya. Oh ya, untuk melihat anak-anak yang bergabung di kelas yang kita buat, bisa diklik di anggota di sini. Ya, ini gurunya saya sendiri, kemudian siswa di sini nanti bisa kita undang, ya, kita undang siswa melalui alamat email, atau bisa anak-anak kita berikan kode kelas ini, ya, yang ada di forum ini tadi. Ya, ini kode kelas. Nah, ini kita nanti bagikan lewat grup WhatsApp kelas. Ya, seperti itu. Nah, cukup. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan japri saja ke WA saya, atau bisa telepon saya. Mungkin nanti akan diberikan tutorial yang baru lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.